Ini adalah lukisan gua berusia sekitar 30.000 tahun yang ditemukan di sebuah situs bernama Gua Couvet yang terletak di Perancis. Di lukisan ini, kita akan melihat setidaknya 13 spesies makhluk hidup prasejarah yang berbeda. Mulai dari woolly rhino, bison, mamut, singa gua, hyena, hingga kuda. Kini, meskipun penggunaan kuda sudah tidak seperti dulu, namun kuda telah menjadi bagian dari sejarah manusia. Berapa banyak pertempuran penting dalam sejarah umat manusia yang melibatkan kuda di dalamnya. Selain itu, kuda juga dimanfaatkan sebagai pengangkut dan kendaraan. Mereka telah membantu manusia untuk membangun peradabannya hingga manusia sampai di titik ini. Tetapi, kenapa hewan ini mau tunduk di tangan kita? Dan bagaimana manusia mulai mendomestikasi kuda? Apakah setua lukisan gua di Prancis tadi? Meskipun kuda adalah hewan yang umum kita temui, namun ternyata sebenarnya spesies kuda tidaklah begitu beragam. Saat ini, hanya ada satu spesies yang kita kenal dengan kuda, yaitu Equus ferus, yang tersisa 2 subspesies. Kuda sendiri diklasifikasikan ke dalam genus Equus. Genus Equus merupakan genus yang sama, yang mencakup keledai dan zebra, yang merupakan satu-satunya genus yang tersisa dari keluarga Equidae. Kuda peliharaan saat ini, atau dikenal dengan kuda sejati, berasal dari spesies kuda prasejarah yang awalnya berasal dari Amerika Utara. Kemudian, spesies kuda tersebut bermigrasi sekitar 800.000 hingga 900.000 tahun yang lalu ke Amerika Selatan melalui tanah genting Panama dan ke Eurasia melalui jembatan tanah Bering yang saat itu masih berupa daratan penghubung antara Amerika dan Asia. Karena terjadinya zaman es Pleistosen membuat volume air laut menurun. Pada pertengahan akhir Pleistosen, distribusi dan populasi spesies kuda ini mengalami peningkatan. Mereka tersebar mulai dari Amerika, Eurasia, bahkan hingga Afrika Utara. Namun, spesies ini harus punah dari tempat asalnya, yaitu benua Amerika, sekitar 14.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, karena suatu peristiwa yang dikenal dengan kepunahan kuarter. Ini adalah sebuah peristiwa yang juga menyebabkan kepunahan berbagai megafauna Pleistosen yang sudah sering dibahas di channel ini, seperti mamut, woolly rhino, saber-tooth tiger, dan yang lainnya. Kepunahan ini juga membuat populasi spesies kuda tersebut hanya tersisa di wilayah Eurasia, dan merekalah kuda yang akan didomestikasi manusia. Karena kuda peliharaan diturunkan dari spesies Equus ferus, maka mereka diklasifikasikan sebagai subspesies Equus ferus calabus, atau terkadang hanya disebut Equus calabus. Tetapi, akhirnya sekarang nenek moyang liar dari kuda peliharaan atau kuda domestik sudah tidak ada lagi. Hal ini mungkin terdengar aneh, karena banyak kuda yang saat ini hidup di kawanan liar. Lalu, siapakah mereka? Adapun kuda yang kita kenal dengan kuda liar sebenarnya adalah kuda peliharaan atau kuda domestik yang melarikan diri atau sengaja dilepas. Dan secara genetis, kuda liar dan kuda peliharaan tidak dapat dibedakan. Jadi, mereka sebenarnya adalah kuda yang sama, yaitu subspesies Equus ferus calabus. Tetapi, ada satu subspesies kuda yang mungkin dapat dikatakan sebagai kuda liar sejati. Mereka adalah subspesies Equus ferus przewalski, atau dikenal dengan kuda Przewalski, atau kuda liar Mongolia. Mereka merupakan jenis yang berbeda dengan kuda peliharaan atau kuda liar yang sebelumnya disebutkan. Hal ini dibuktikan lewat studi genetik. Kuda jenis ini hidup di Mongolia dan sekarang statusnya terancam punah. Saat ini masih menjadi perdebatan apakah kuda Przewalski pernah dijinakkan atau tidak. Jika tidak pernah dijinakkan, artinya kuda Przewalski merupakan satu-satunya kuda yang murni dapat dikatakan sebagai kuda liar. Pertanyaan selanjutnya, memangnya kapan manusia mulai mendomestikasi kuda?
Di zaman sekarang, memakan daging kuda mungkin terlihat tidak lazim atau bahkan terkesan aneh bagi sebagian besar orang. Tetapi, di masa prasejarah, kuda juga merupakan bagian dari menu makanan manusia. Kuda-kuda inilah yang digambarkan dalam lukisan gua prasejarah. Dan uniknya, kuda juga merupakan salah satu hewan yang paling banyak digambarkan dalam lukisan gua. Meskipun lukisan gua prasejarah yang berusia puluhan ribu tahun telah memperlihatkan kuda, namun domestikasi kuda tidak terjadi setua itu. Awalnya, domestikasi kuda menjadi sebuah misteri yang cukup lama. Sebelumnya, para peneliti mengira bahwa kuda pertama kali didomestikasi di wilayah pemukiman kuno yang terletak di Kazakhstan bernama Botai, sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Di sini, para arkeolog menemukan berbagai sisa-sisa dari kuda. Ditemukan timbunan sampah berisi puluhan hingga ratusan ribu tulang hewan yang dibuang, di mana 65% hingga 99% diantaranya berasal dari kuda. Selain itu, juga ditemukan tembikar yang mengandung residu kimia dari daging dan lemak susu kuda. Ditemukan juga adanya keausan pada gigi sisa-sisa kuda tersebut, yang dapat menjadi indikator bahwa kuda dari Botai telah ditunggangi, di mana keausan gigi ini dapat disebabkan penggunaan bit untuk kuda tunggangan. Namun bukti arkeologi nampaknya kurang cukup untuk menjawab tentang domestikasi kuda. Dan akhirnya, berkat studi DNA, perlahan misteri domestikasi kuda pun mulai terungkap. Sebagian ilmuwan saat ini justru membantah anggapan hubungan kuda peliharaan modern dan kuda di Botai. Dari studi genetik menunjukkan kuda Botai memiliki sedikit atau mungkin tidak sama sekali hubungan genetik dengan kuda peliharaan masa kini. Dan justru kuda Botai lebih dekat dengan kuda Przewalski. Selain itu, keausan gigi pada kuda Botai juga kembali dievaluasi oleh para peneliti, dan penelitian yang terbit tahun 2021 dengan membandingkan spesies kuda purba yang tidak pernah berinteraksi dengan manusia menunjukkan bahwa keausan gigi tersebut dapat saja terjadi secara alami. Artinya, sisa-sisa kuda di pemukiman kuno Botai kemungkinan memang diburu para penduduk di zaman itu sebagai makanan. Lalu, memangnya kapan dan di mana manusia mulai mendomestikasi kuda? Pada tahun 2021, penelitian yang melibatkan 162 ilmuwan untuk menganalisis genom 273 kuda yang hidup antara 50.000 hingga 200 tahun sebelum Masehi di Eurasia. Dan hasilnya menunjukkan bahwa Eurasia memiliki komunitas kuda liar yang beragam secara genetik. Namun, sekitar 2000 hingga 2200 tahun sebelum Masehi, keragaman itu menyusut secara cepat dan digantikan oleh satu profil genetik yang awalnya hanya terbatas di wilayah stepa Pontus. Pergeseran yang secara tiba-tiba ini telah menandakan munculnya garis keturunan domestik. Hasil penelitian ini akhirnya membuat para ilmuwan mengetahui secara tepat kapan dan di mana kuda pertama kali didomestikasi, yaitu paling tidak kuda didomestikasi sekitar 2200 tahun sebelum Masehi di tempat yang sekarang kita kenal dengan Rusia, tepatnya di wilayah Volga dan Don. Yang kemudian setelah didomestikasi, akhirnya kuda mulai dibawa manusia ke berbagai penjuru dunia. Tetapi, kenapa kuda mau untuk tunduk dengan manusia? Apa penyebabnya? Kita kembali mengutip jurnal dari arkeolog Melinda Zeder, di mana ia mengusulkan ada 3 jalur domestikasi hewan, yaitu jalur mangsa, jalur komensal, dan jalur terarah atau diarahkan. Dan kuda didomestikasi melalui jalur terarah. Pada jalur ini, manusia sengaja menjinakkan hewan untuk memanfaatkan kemampuan khusus hewan tersebut, seperti mampu mengangkat beban berat dan berjalan jauh. Jalur ini kemungkinan muncul setelah manusia menjinakkan hewan melalui jalur sebelumnya, entah itu jalur mangsa maupun komensal. Untuk penjelasan mengenai jalur-jalur ini, sudah pernah dijelaskan di video tentang domestikasi kucing. Pada awal pemanfaatan tenaga kuda,
manusia tidak langsung menunggangi kuda. Kuda awal-awal digunakan untuk mengangkut beban dan menarik gerobak. Menurut American Museum of Natural History, kuda mulai digunakan untuk berperang sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Namun, saat itu kuda perang masih menggunakan kereta kuda. Baru sekitar 900 tahun sebelum Masehi, para prajurit mulai berperang dengan menunggangi kuda. Penggunaan kuda dalam pertempuran memberikan keuntungan signifikan karena mereka memberikan kecepatan, mobilitas, dan kekuatan tambahan kepada pasukan yang menggunakannya. Kuda-kuda ini digunakan dalam berbagai peran, termasuk kavaleri berat, serta sebagai kendaraan untuk membawa prajurit dan peralatan tempur. Penggunaan kuda dalam perang terus berkembang seiring waktu, menjadi semakin penting dalam strategi militer di berbagai peradaban. Lalu, kenapa manusia memilih jenis kuda tertentu? Kenapa tidak semua jenis kuda didomestikasi? Kuda yang didomestikasi manusia merupakan kuda pilihan yang paling ideal. Ada dua variasi gen yang bernama gen GSDMC dan ZFPM1 dipilih sejak awal selama proses domestikasi. Gen GSDMC kemungkinan berhubungan dengan tulang punggung yang berpotensi membuat kuda-kuda ini memiliki punggung yang kuat, sehingga membuatnya mampu untuk membawa beban berat. Sementara, gen ZFPM1 sangat penting untuk pengembangan neuron yang terlibat dalam pengaturan suasana hati dan perilaku agresi, sehingga membuat kuda tersebut tidak mudah cemas dan menjadi lebih jinak. Sifat kepatuhan dan kekuatan ini membuat mereka dipilih untuk dijinakan. Dan seperti semua hewan domestik, ras-ras kuda muncul karena pembiakan selektif oleh manusia. Dari sanalah manusia mulai menciptakan ras-ras kuda, di mana manusia membiarkan kuda-kuda ini agar memiliki sifat-sifat tertentu yang diinginkan, seperti kecepatan, stamina, kekuatan, kecerdasan, dan kemampuan untuk dilatih. Di mana saat ini ada lebih dari 200 ras kuda di seluruh dunia. Bahkan beberapa sumber menyebutkan ada sekitar 300 hingga 400 ras kuda. Kuda telah menjadi bagian dari perkembangan peradaban manusia. Mereka telah menemani manusia berjalan jauh, mengangkut barang, hingga berperang. Jika kalian ingin menambahkan atau mengoreksi tentang pembahasan kita kali ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat bahwa apa yang dijabarkan di video ini dapat saja berubah seiring penelitian berlanjut. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.